wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan saya Adeka Sukende dari SDN 08 Bungku, Saya Satriani dari SDN 01 Bungku, dan saya Nur Amri dari SDN 09 Bungku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Satriani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Baik Bu, pada coaching kali ini di mana coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu ya. Iya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan pada Ibu, kompetensi apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Ada 3 kompetensi ya yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti dengan coach saya. Yang pertama, bagaimana presensi saya, bagaimana saya mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga itu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, yang kedua Bu, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nih? Saya ingin di bagian kompetensi bagaimana saya bisa mengembangkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga tujuan yang diinginkan oleh coach tersebut tercapai. Oke. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk coach kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ketika nanti prinsip coaching ini kami lakukan dalam coaching antara coach dan coach. Oke, demikian dulu praobservasi kita untuk kali ini ya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Amri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kita santai-santai dulu ya. Kemarin Ibu menghubungi saya, katanya ada mau diskusikan apa nih yang bisa dibagi pada hari ini dengan saya. Jadi begini Bu, jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang tugas-tugas saya di sekolah dengan tugas yang di pendidikan guru penggerak. Bagaimana caranya saya bisa fokus melaksanakan 2 tugas tersebut. Artinya Ibu ingin bagaimana semua bisa berjalan ya. Iya benar. Menurut Ibu, tujuan yang ingin Ibu capai dari coaching kita ini apa? Jadi saya ingin agar tugas saya di sekolah itu berjalan dengan baik, dengan tugas yang di pendidikan guru penggerak tidak juga terbengkalai dan begitu. Setelah Ibu tadi bercerita, karena Ibu selain sedang ada tugas di CGP, Ibu juga punya begitu banyak kesibukan di luar dari tugas pokok Ibu sebagai guru. Tentu ada tugas yang di luar juga, dimana Ibu sebagai ibu rumah tangga, Ibu juga mempunyai tugas di luar yang mungkin diamanatkan oleh pimpinan atau di luar sekolah. Nah, setelah Ibu mengidentifikasi masalah ini, di mana kira-kira letaknya
jadi saya identifikasi ketika tugas-tugas itu bersamaan. Jadi saya sulit untuk mengatur waktu bagaimana tugas sekolah bisa saya laksanakan dengan seefektif mungkin, bagaimana juga tugas di PGP tidak terbengkalai. Berarti intinya di sini kesulitan ya. Iya. Apa yang Ibu sudah lakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini yang Ibu sudah lakukan untuk memanage waktu Ibu supaya tidak ada yang terbengkalai? Ya, sejauh ini saya membuat catatan-catatan kecil, ya, membuat schedule, jadwal-jadwal saya yang di sekolah, yang kapan saya laksanakan, jadwal untuk PGP kapan jadwalnya akan saya laksanakan. Berarti Ibu membuat satu schedule Renstra ya, Ya. kalau itu saya pahami dari cerita ini. Nah, baik, artinya Ibu sudah membuat catatan-catatan kecil apa yang Ibu harus lakukan dan sudah dilakukan sebagian. Nah, menurut Ibu dalam waktu dekat ini, nah kita kan ini sekarang sudah berada di modul 2.3 yang insya Allah akan beranjak ke modul 3. Nah, dalam waktu dekat, adakah rencana aksi Ibu yang Ibu akan lakukan supaya schedule Ibu itu lebih terperinci, lebih terencana sehingga dalam membagi waktu Ibu tidak terlena. Nah, rencana aksi apa yang Ibu ingin buat supaya Ibu bisa membagi schedule time itu supaya tidak ada yang artinya tidak ada yang dirugikan. Ya, jadi begini. Jadi setelah saya membuat catatan itu tadi, mungkin masih ada yang saya lupa membuat catatan. Jadi yang ingin saya buat supaya saya tidak lupa dengan tugas-tugas yang sudah ada itu, saya berencana untuk membuat di HP itu saya buat alarm berupa alarm waktu ketika ini misalnya ini tugas di sekolah, jadi nanti saya perhatikan tugas ini di tanggal sekian saya harus laksanakan tugas di sekolah ini, dan di PGP seperti itu juga. Jadi akan mudah saya lebih mudah untuk saya ingat tugas-tugas saya tersebut. Itu luar biasa itu ya, artinya Ibu punya rencana untuk memperbaiki jadwal Ibu, schedule Ibu supaya tidak ada yang terbengkalai, artinya tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita ini sebagai guru punya tugas pokok ya. Nah, menurut Ibu supaya rencana aksi yang Ibu ini buat bisa berjalan, komitmen apa yang Ibu ingin bangun supaya ini berkelanjutan? Ya, selain membuat jadwal, saya juga mengkomunikasikan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Masya Allah ya, luar biasa Ibu kalau Ibu sudah merencanakan seperti itu, artinya sudah ada dan setelah ke depan ya. Baik, kalau sudah seperti itu saya bersyukur, artinya Ibu bisa membuat Renstra untuk mengatasi masalah Ibu. Baik Ibu, cukup di sini bincang-bincang kita, nanti kita akan tindak lanjuti lagi, kita lihat kembali bagaimana hasilnya di pekan depan. Ibu, Oke, baik, terima Assalamualaikum. kasih. Bantu Ibu Satriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, sebelum kita acara penutupan ya, saya akan menanyakan pertanyaan observasi ini ya. Pada saat Ibu melakukan coaching tadi, Baik. apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang Ibu ingin kembangkan? Ketika saya melakukan coaching tadi, yang pertama presensi saya itu sepenuhnya saya coba luangkan, kemudian saya mendengarkan cerita dari coaching, kemudian yang ketiga saya mencoba membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coaching itu mengeluarkan unek-unek dia. Oke Bu, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi saya pada saat Ibu melakukan coaching tadi ya. Jadi menurut pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik, kemudian alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali
apa namanya potensi-potensi yang ada pada coaching ibu. Oke Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ibu untuk selanjutnya? Tadi saya dan coach itu sepakat akan ada tindak lanjut setelah kami melakukan coaching. Nah, di coaching selanjutnya saya akan mencoba untuk mengambil kompetensi di bagian pertanyaan berbobot. Karena menurut saya masih ada yang belum sepenuhnya dikeluarkan oleh terkait rencana tindak lanjutnya oleh coach saya seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu. Semoga kedepannya ibu sebagai coach bisa lebih meningkat lagi nih coachingnya ya. Ya, Oke, insya Allah. untuk saat ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjadi observer ibu ya untuk sore hari ini. Oke Bu. Baik, terima kasih Ibu Endang. Sejujurnya saya banyak belajar juga dari orang yang saya coachi, karena bagaimana dia bisa mengeluarkan idenya, ide pokoknya untuk menangani satu persoalan. Dan saya bersyukur Ibu Amri dalam hal ini saya merasa terbantukan nanti, karena ketika saya juga berada di posisi beliau, maka tentu saya juga butuh di coaching oleh teman saya. Jadi luar biasa pengalaman saya ini menjadi coaching, ini hal yang baru dan saya berharap ada nanti umpan balik atau refleksi yang bisa saya lakukan bersama orang yang sudah coaching. Terima kasih Ibu Endang. Mantap, luar Ya, biasa ya Bu. memberikan saya pengalaman baru. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabarnya hari ini, Bu Ade? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah ya, jadi kita bisa bertemu pada hari ini. Jadi untuk pertemuan kali ini, jadi saya akan diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya. Jadi pada coaching kita akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian berikut bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, ya, sehingga bagaimana coaching tersebut menjawab, mencari solusi yang diberikan pertanyaan tersebut. Kemudian kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching hari ini apa? Ya, jadi Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching sore hari ini yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik ya Bu. Kemudian setelah itu apa indikator yang akan apa harapan yang ibu akan tunjukkan berikan kepada coach hari ini? Ya, saya berharap untuk kegiatan coaching saya sore hari ini agar coach saya itu bisa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan juga dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, baik Bu Ade. Jadi untuk observasi kita kali ini sampai di sini. Ya, saya akan mendengarkan lagi setelah Ibu Ade memberikan coaching kepada coach nanti ya. Ya Bu. Terima kasih teman-teman kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Satriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di diskusi kita, cakap-cakap kita untuk sore hari ini ya. Bagaimana kabarnya nih Ibu Satriani? Untuk sore Alhamdulillah hari ini. sehat Ibu, luar biasa. Saya alhamdulillah sehat. Nah, dengar-dengar nih ya, Bu Satriani mau ngomong sesuatu lagi nih. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu mau ngomong apa nih untuk sore hari ini? Begini Bu, saya kemarin minta waktunya Ibu karena saya curhat di sekolah saya Ibu. Kemarin saya sebenarnya
ceritanya teman piket saya ini selalu datang terlambat. Nah, kalau piket itu kan datangnya jam 6. Nah, sementara jarak rumah dia ke sekolah itu lebih dekat dia daripada saya. Nah, yang anehnya setiap piket itu dia terlambat terus. Sudah bel berbunyi baru datang. Jadi karena ini sering dan sering terjadi, sudah hampir 1 tahun, karena kan sudah semester 1 ibu di tahun ajaran baru. Itu tidak ada berubah selalu. Jadi kemarin saya tegur, bukan saya tegur sih, sebenarnya cuma saya sampaikan, bisa tidak kalau jam piket itu ibu lebih datangnya cepat supaya bisa kita kerjasama melihat anak-anak membersihkan lingkungan sekolah. Tapi dia tersinggung, dia bilang kamu tidak berhak menegur saya, yang berhak itu kepala sekolah. Saya bilang saya tidak menegur bu, saya cuma menyampaikan karena kita kan satu tim jadwal piket. Tapi setelah itu dia seperti itu menjaga jarak dengan saya, dia tersinggung. Nah sebenarnya karena saya juga merasa benar kok, jadi saya juga menghindar sama dia sehingga tidak ada komunikasi. Jadi akhirnya saya dan dia itu seperti ada jarak, tidak seperti dulu. Oke ya Bu Satriani, jadi kita ini untuk bincang-bincang kita sore hari ini kita hanya ada waktu sekitar 15-20 menit saja ya Bu. Nah tadi kalau saya dengar dari cerita Ibu berarti Ibu inginkan bahwa teman piket Ibu itu supaya sama-sama lah piket bersama ya. Kira-kira ya Bu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita untuk sore hari ini? Saya hanya berharap sih lewat kita diskusi antara saya curhat ini, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya sehingga hubungan saya dengan teman saya itu bisa kembali seperti dulu. Nah Ibu, perubahan seperti apa nih yang Ibu inginkan dari cakap-cakap kita untuk sore hari ini? Sebenarnya saya ingin saya dan teman saya itu kembali seperti dulu. Saya ingin juga teman saya menyadari kewajiban dia. Selain dia punya hak di sekolah yang sama dengan saya, dia juga punya kewajiban yang sama seperti saya karena kami sama-sama guru. Oke, berarti Ibu ingin supaya Ibu dengan teman Ibu itu kembali lagi nih baik kan Iya. ceritanya. Jadi Benar. ceritanya ini Benar. lagi nyenggol-nyenggol dikit nih. Oke ya Bu. Kalau sudah seperti itu nih ya, langkah-langkah apa misalnya akan Ibu lakukan untuk melakukan supaya teman Ibu itu bisa dekat lagi nih? Sebenarnya kemarin begini sih, saya kemarin itu sempat ingin menghadap kepala sekolah, tapi kemudian saya cerita dengan teman di kelas sebelah, kelas 2, dia memberikan saran seperti ini, kalau masalah yang masih bisa kita atasi, itu tidak perlu ke meja pimpinan, karena kalau sudah maju di meja pimpinan itu sudah berbeda. Jadi teman saya banyak sih memberikan masukan, jadi saya berpikir alangkah baiknya biarlah saya dulu yang minta maaf ke beliau. Mungkin cara saya menegur beliau salah, atau mungkin saja caranya yang benar namun bahasanya mungkin dinilai beliau kasar atau bagaimana. Saya akan coba mendekati beliau kembali. Yang pertama saya akan meminta maaf meskipun menurut saya itu saya tidak salah, tapi saya untuk memperbaiki hubungan yang agak renggang ini saya akan coba mendekati beliau kembali. Berarti Ibu ingin minta maaf duluan ya? Ya, nah, saya akan biar saya minta maaf duluan supaya cair kembali hubungan saya dengan dia. Siapa nih yang bisa kira-kira yang bisa bantu Ibu? Atau mungkin ada teman atau apa? Ada teman saya sih, dia cukup dekat dengan beliau. Jadi saya sebenarnya ingin mengkomunikasikan ke beliau supaya bisa dia jembatani saya untuk ketemulah mungkin di ruang seperti ini santai dengan malam supaya bisa sama-sama kami hadir supaya nanti lebih mencair lah, tidak terlalu formal, karena menurut saya masalahnya pun tidak terlalu besar, hanya persoalan ketersinggungan dari bahasa saya seperti itu. Nah sekarang Bu, kita sudah ada di percakapan kita nih ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita saat ini nih ya Bu, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya lega, perasaan saya lega, ibarat saluran itu tersumbat,
di dada saya itu seperti ada yang mengganjal, salurannya terbuka. Artinya ada rasa plong di hati saya. Apa yang selama kurang lebih seminggu saya bawa uring-uringan di rumah, saya bawa juga uring-uringan di sekolah, di mana berat bertemu yang biasanya akrab tiba-tiba saling berjauhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bu Ade? Alhamdulillah baik. Jadi gini ya Ibu Ade, karena Ibu Ade sudah melakukan coaching ya, jadi ada beberapa yang saya ingin tanyakan tentang bagaimana Ibu Ade menilai diri sendiri setelah tadi performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi. Kalau untuk saya menilai diri saya sendiri ya, pada saat saya melakukan coaching tadi itu, ya saya sudah berusaha memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tadi itu saya sudah Ibu Satriani bisa menemukan permasalahan yang dihadapi. Oke, ya kemudian apakah yang membuat Ibu bisa menilai diri Ibu seperti itu? Ya, karena tadi saya mencoba menggali memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Satriani, yang mana tadi itu hanya persoalan piket, kemudian mereka ada bersitegang sedikit karena mungkin ya salah paham lah. Nah, dengan demikian setelah kami berbincang-bincang tadi, alhamdulillah Ibu Satriani juga sudah bisalah merasakan lega sedikit. Dia sudah menemukan apa yang akan dilakukan selanjutnya, mungkin dengan meminta maaf kepada teman. Oke, jadi dari pengamatan saya tadi setelah Ibu melakukan coaching tadi itu tentang penugasan buket, jadi di situ saya sudah mendapatkan Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya. Kemudian setelah saya mengamati juga tadi, ya Ibu sudah melakukan present sepenuhnya, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang diperlukan atau yang jadi curhat dari coach tersebut. Nah, jadi ngomong-ngomong, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan tadi? Alhamdulillah ya, agak senang ya. Makasih banyak Bu atas observasinya tadi. Oke, jadi kemudian yang Ibu akan lakukan ya, melihat hal-hal tadi setelah ini, tadi kan sudah Ibu lakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah baik ya. Jadi sebetulnya kalau merujuk ke standar tersebut sudah lebih baik. Jadi kemudian apa yang terbayang yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga lebih memancing lagi di coach dalam mengungkapkan atau mencari solusi yang coach alami. Ya, yang jelas yang pertama itu Bu, saya akan lebih mendalami lagi, belajar bagaimana membuat suatu pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali apa yang mereka rasakan, coach saya rasakan, sehingga bisa dikeluarkan dengan lebih leluasa. Kemudian saya juga akan mungkin banyak bertanya pada teman-teman yang lebih senior. Kemudian bisa nonton mungkin video-video yang mengenai coaching ini, karena memang sejujurnya ya Bu, coaching ini memang sesuatu hal yang baru untuk saya, karena selama ini yang kita dengar itu supervisi, oke. Kemudian kalau coaching ini memang sesuatu hal yang baru, seperti di modul pembelajaran kita itu, yang mana coach itu memang yang kita sering dengar itu ya di olahraga ya, biasa tuh coach sepak bola ya. Jadi untuk coaching supervisi ini atau coaching sesama teman ini memang
apa ya, mau dibilang ya sesuatu memang hal yang baru, jadi memang harus kita lebih belajar lagi. Kedepannya saya akan lebih belajar bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa mengeluarkan segala unek-uneknya seperti ya air yang mengalir, begitu barangkali. Ya, jadi segera ini hal yang baru yang ibu lakukan ya, coaching ya, Memang coaching betul, teman ya. Kira-kira bagaimana perasaan ibu setelah mengcoaching teman tadi? Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana ya, perasaan saya itu senang juga karena kenapa? Karena dengan coaching tadi itu saya juga bisa membantu teman ya, di mana Ibu Satriani juga tadi merasa plong dengan mengeluarkan segala unek-uneknya, kemudian mendapatkan solusi yang akan dia akan lakukan ke depannya. Jadi saya sebagai coachnya lega lah Bu, artinya saya bisa membantu orang lain seperti itu. Oh, iya, dengan pertanyaan yang berbobot tadi yang ibu berikan, berarti coach tersebut bisa terbantu ya. Oke, baik sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan ya. Jadi kan tadi saya dengar ada tindak lanjut nih ya. Ada tindak lanjut, jadi saya akan untuk minggu depannya setelah tindak lanjut itu saya akan merefleksikan lagi pada ibu hasil yang dilakukan setelah tindak lanjut tadi. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia untuk saya observasi Ibu Ade. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bu Antri. Alhamdulillah Sehat? baik, sehat. Bagaimana? Saya lihat ini sudah ceria, Ceria-ceria Sudah. Bu. sudah ini ya. Iya. Sudah sehat ya. Saya dengar ini hari ini Bu kan akan melakukan coaching. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin berobservasi kepada Ibu, di mana kita hari ini akan sedikit diskusi terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati saat Ibu melakukan coaching dengan coaching. Ya, boleh Bu Amri? Apakah rubrik apakah saat Ibu melakukan coaching nanti ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kita santai-santai saja ya, Bu Amri. Boleh sambil minum-minum. Ya, oke. Bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot yang bisa direspon oleh coach Ibu, sehingga nanti tujuan coaching Ibu nanti itu bisa tercapai. Nah, kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu sebagai coaching itu merespon pertanyaan, pernyataan dari coach Ibu. Kemudian dan jangan lupa Ibu, dalam coaching kita ini Ibu harus menyesuaikan 3 prinsip ya, prinsip daripada coaching itu sendiri, di mana di dalamnya itu yang pertama adalah bangun kota yang bangun kehidupan. Yang pertama, di mana prinsip coaching itu pertama adalah tentang kemitraan, yang kedua prinsip kreatif, yang ketiga bagaimana Ibu bisa memaksimalkan potensi Ibu untuk menggali informasi daripada orang yang Ibu coaching. Nah, bagaimana menurut Ibu terkait dengan pertemuan awal kita ini? Jadi untuk saya coaching nanti, saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga bisa menggali apa yang menjadi unek atau hambatan dari coach tersebut bisa terjawab. Proses
coaching ini nanti Ibu Hamri, apa yang ingin saya sebagai observer ingin bisa saya membantu Ibu terkait mengembangkan kompetensi Ibu? Ya, di sini saya ada 3 ya yang harus dikembangkan. Yang pertama itu adalah presence, yaitu kehadiran penuh dalam coaching, kemudian mendengarkan aktif, coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Menurut Ibu, apa kompetensi apa Yang yang Ibu ingin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching tersebut bisa menjawab dan mencari solusi sendiri apa dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Baik, bagus ya Bu. Menurut Ibu, dari nanti proses coaching ini nih, indikator apa yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang paling saya kembangkan itu dengan pertanyaan berbobot. Supaya lebih harus bisa menggali informasi ya. Informasi dan mendapatkan solusi dari solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Harapan Ibu setelah terjadinya proses coaching ini, apa yang Ibu harapkan dari coaching ini setelah pelaksanaan coaching ini? Adakah harapan yang Ibu capai di proses coaching ini? Jadi setelah saya memberikan pertanyaan berbobot tadi, coaching tersebut bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri dengan dia punya perasaan yang senang dan bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Luar biasa Ibu. Kita ketemu nanti setelah Ibu melakukan coaching. Oke, terima kasih. Baik. Apa kabar ini Bu Ade? Alhamdulillah baik Bu. Jadi terima kasih ya, Ibu sudah meluangkan waktu. Ibu, saya akan coaching hari ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kan Ibu bercurhat, apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Jadi begini ya Bu, kalau saya amati ya di sekolah saya itu, teman-teman itu lebih banyak menggunakan dalam proses pembelajaran itu masih menggunakan metode-metode ceramah. Padahal kan sekarang kalau kita pikir-pikir ini kan sudah perkembangan zaman ya, sudah banyak yang harus media-media metode pembelajaran itu sudah harus kita modifikasi mungkin supaya lebih baik, supaya siswa-siswa itu lebih senanglah dalam belajar. Jangan hanya monoton, itu saja guru datang menjelaskan. Makanya di kelas itu kan anak-anak cuma diam, mungkin yang lain cuma entah apa yang orang lakukan Kak. Jadi maksud saya ini Bu ya, saya itu ingin supaya kita itu di sekolah, rekan-rekan guru, supaya kita gunakanlah bagaimana media pembelajaran yang lebih menarik. Apalagi kan sekarang bisa paling tidak kita bisa gunakan media dalam menggunakan PowerPoint supaya ada gambar-gambarnya. Saya rasa kan anak-anak lebih senang dengan hal-hal yang seperti itu ya daripada cuma ceramah. Berarti Ibu akan tentang pembelajaran di kelas ya? Iya Bu. Ya. Jadi apa yang sebenarnya Ibu inginkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi kalau mau dikatakan yang saya inginkan ya, saya ingin itu semua rekan-rekan guru di sekolah saya supaya kita majulah, supaya ada perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang saya itu menginginkan supaya anak-anak itu lebih aktif, lebih kreatif, kan itu pada ujung-ujungnya kan akan meningkatkan mutu sekolah kami daripada cuma menggunakan metode yang masih seperti dulu itu Mas, metode ceramah. Ya, jadi yang Ibu inginkan akan merubah atau Ya. memperbaiki metode pembelajaran di kelas ya? Ya, saya ingin adanya perubahan oleh teman-teman guru seperti itu. Ya, jadi dari ini ya, apa yang Ibu akan lakukan untuk
begini Bu, saya untuk kedepannya itu saya sudah pikirkan langkah yang harus saya ambil. Mungkin saya yang pertama ya, saya akan menyampaikan pada kepala sekolah saya sebagai pimpinan. Kemudian ini saya akan bawa ke kombel saya. Jadi rencana itu kita bisa melakukan pendampingan pada teman-teman guru yang kan begini Bu, di sekolah saya itu ya Bu, kalau bisa dikatakan untuk penggunaan IT mungkin bisa dikatakan ya hanya ibaratnya level ya, kalau Iya. 1 sampai 10 nya yang idealnya Iya, iya. mungkin di sekolah saya itu hanya sekitar 5 lah Bu, barangkali berada di level 5 ya. Level 5 ya. Nah jadi ke depannya itu saya ingin di dalam kegiatan kombel yang mana kami laksanakan hari Sabtu itu bisa kami melakukan pendampingan pada guru-guru yang belum bisa untuk IT, sehingga ke depannya rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa semua setara lah, sama-sama bisa dalam proses pembelajaran itu bisa menggunakan media IT ini supaya lebih meningkatkan kreatif dan motivasi belajar di kelas karena sesuai dengan visi sekolah saya. Oke, baik sekali dia apa yang Ibu utarakan ya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kemudian apakah waktunya ini kapan akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, yang jelas mungkin jadwal kami kombel itu kan setiap Sabtu dan Sabtu Iya. depan ya. Ini kan hari apa nih ya? Hari Senin. Ya kemungkinan itu besok saya akan mencoba sampaikan kepada kepala sekolah saya supaya kalau bisa untuk hari Sabtu nanti sudah segera dieksekusi cepat. Ya, kemudian apa komitmen Ibu untuk melakukan tadi berdiskusi ke kepala sekolah itu supaya bisa berhasil, apa yang Ibu akan lakukan komitmennya Pak? Jadi saya itu menginginkan ini barang ini kan sesuai apa ya visi sekolah kami nih ya. Saya akan berusaha mencoba menyampaikan kepada pimpinan saya supaya bagaimana dalam penggunaan IT menggunakan media pembelajaran ini bisa lebih optimal dan bisa secara menyeluruh. Kami kan di sekolah itu 17 rombel ya Bu, dari A, B, C, satu kelas. Jadi saya menginginkan supaya dalam satu sekolah itu bisalah digunakan semua media pembelajaran menggunakan IT. Kami kan juga punya aset-aset di sekolah itu seperti Chromebook ada. Kemudian rata-rata juga itu guru sudah punya laptop sih, cuma walaupun beberapa yang punya laptop tapi tidak bisa dibuka, belum kita membuka nih ceritanya. Nah untuk itu kedepannya itu saya inginkan bagaimana itu guru-guru di situ itu supaya sama bisa menggunakan IT semua IT dalam proses pembelajaran Oke, baik sekali. sesuai dengan visi sekolah Visi kami. sekolah. Ya, jadi kan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang boleh bilang lah berbasis IT ya. Ya. Berbasis IT. Jadi siapa yang bisa, adakah orang yang bisa membantu Ibu dalam melakukan tersebut? Ada Bu, karena kami itu di guru-guru di sana itu seperti saya katakan tadi yang kalau ibaratnya level ya cuma level 5 berarti ada juga. Nah ada beberapa memang guru yang sudah bisa bahkan sudah mahir dalam penggunaan IT. Jadi seperti Pak Bari, Berarti akan berkolaborasi Ya. dengan rekan dari sekolah yang ilmunya mumpuni di IT ya. ya supaya memberikan pendampingan kepada guru-guru yang belum bisa menggunakan IT ini. Bagus sekali rancangan Ibu ya. Jadi akan dilaksanakan minggu depan ya. Ya. Dan akan Dalam komunikasikan kegiatan ke kepala sekolah. Bagus sekali rancangannya. Semoga bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Jadi untuk kedepannya minggu depan setelah kita bertemu lagi, saya akan melihat apakah sudah terlaksana yang Ibu rencanakan hari ini atau belum. Ya. Oke, insya Jadi Allah. sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini ya. Terima kasih
kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia untuk jadi coach. Oke, sama-sama Bu. Semoga sukses juga. Udang ini nih. Baik, Ibu Amri, selamat. Pertama-tama saya ucapkan selamat sudah berhasil tadi melakukan coaching dengan Ibu Endah. Baik, kita akan merefleksi terkait coaching yang Ibu lakukan dengan coach tadi. Ibu sebagai gimana? Ibu sebagai coach dan Ibu Endah sebagai coach. Bagaimana Ibu Amri menilai menilai diri sendiri dulu? Maksimalkah ataukah belum performa Ibu ketika melakukan coaching? Ya, jadi ini karena hal yang baru buat saya dan pertama kali ya. Jadi untuk kompetensi saya barangkali saya menilai diri saya itu belum terlalu maksimal ya, karena ini memang hal yang baru buat saya. Dan yang biasa ini yang kita laksanakan ini adalah supervisi ya, ini adalah coaching ini saja baru saya dengar ya, seperti apa itu coaching ya. Di sana kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, tidak bisa selain dari pertanyaan berbobot itu tidak bisa kita ungkapkan untuk coaching ya. Jadi untuk kompetensi saya akan terus berlatih menjadi coaching, sebanyak berlatih. Baik. Jadi Ibu, menurut Ibu seperti itu tadi ya penilaian. Menurut Ibu, kenapa sampai seperti itu? Apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu sendiri belum maksimal? Ya, Kira-kira apa masalahnya? karena ini hal baru, saya juga baru mengetahui materi ini ya. Jadi baru ya, sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru, mungkin itu sampai saya merasa kurang maksimal karena berlatihnya juga baru 1-2 kali ya. Baik, Ibu, itu pertanyaan awal kita. Boleh Ibu sambil minum? Ya. Kita diskusi sampai saya juga. Boleh saya menyampaikan Ibu Amri penilaian saya saat melakukan observasi tadi kepada Ibu ketika melakukan coaching dengan Ibu Endah. Secara keseluruhan menurut saya itu sudah bagus dan itu baik sebagai coaching pemula. Tadi Ibu mengatakan ini terbaru, berarti boleh dikata Ibu ataupun saya adalah pemula dengan hal ini. Namun dalam hal ini kita sharing ya Bu, sama-sama belajar. Secara keseluruhan proses coaching ini itu sudah bagus. Namun boleh ya sedikit memberikan Ya, masukan. silakan. Di ketika tadi Ibu melakukan coaching, ketika kita menyampaikan kepada Ibu Endah, apa nih tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Endah ketika melakukan coaching? Nah, ada satu permasalahan yang diungkapkan oleh Ibu Endah terkait bagaimana pembelajaran yang belum kreatif dan inovatif di sekolah. Nah, yang terlewati adalah identifikasi masalah. Memang tadi di ujung itu ada aksi, namun Ibu Endang itu tidak mengidentifikasi secara spesifik itu apa yang menyebabkan sampai guru-guru itu tidak bisa kreatif dan inovatif mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya Bu. Nah, kalau secara alur kata itu dapat luar biasa, meskipun kita sama-sama pemula, namun menurut saya itu luar biasa karena saya sendiri tuh baru pertama ini melakukan coaching yang kedua kali ya setelah kita coaching. Nah, baik. Kira-kira menurut pendapat Ibu, kalau kita merujuk dari alur tirta, ada beberapa hal tadi yang saya catat terkait coaching Ibu dengan Ibu Endah. Setelah Ibu Endah tadi menceritakan ada rencana aksi, nah yang akan dibuat oleh Ibu Endah. Nah, rencana aksi tadi itu harus nih Ibu Endah itu tadi kan dibilang ada salah satu guru ya, ada salah satu guru tadi yang bisa IT dalam hal itu. Nah, yang tidak nampak dari jawaban coaching adalah rencana strategisnya ya, apakah dia berupa praktik baik
ataukah Ibu Endang akan melakukan workshop ataukah diseminasi, karena Ibu Endang ini kan punya teman satu yang artinya lebih dari teman. Namun secara keseluruhan luar biasa daripada proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Amri dan Ibu Endang. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, dari coaching yang Ibu lakukan, ada tidak lanjutnya ke depan dari Ada. proses coaching? Ada Apa yang akan direncanakan? rencanakan minggu depan akan melakukan apa tadi pembelajaran yang bervariasi tadi, berinovasi tadi dengan model yang di sekolah, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mumpuni di bidang IT. Oh, jadi rencana tindak lanjutnya itu adalah kalau dari Ibu Endang akan ada kolaborasi ya. Kira-kira kapan nih? Digali tidak tadi pada saat Dia akan coaching tadi? melaksanakan pada minggu depan Minggu depan ya? dan akan berdiskusi dengan kepala sekolah BPJS. Di mana itu kira-kira? Ditanya tidak tadi? Di mana? Saya tanyakan tadi Di sekolah ini sendiri ya? sekolahnya. Berarti akan ada kolaborasi. Kolaborasi dengan rekan sejawat dan dia akan diskusikan dengan kepala sekolahnya tentang pelaksanaan minggu depan. Oke, baik. Artinya kalau Ibu sudah menetapkan Ibu Endang ini sudah menetapkan kapan tindak lanjutnya, kalau di diri Ibu sendiri Ya, sebagai coach tadi, sebagai pelatih, ya. tindak lanjut apa yang ingin Ibu buat ke depan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam hal coaching? Jadi kami akan saya memperdalam lagi tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan saya menghadirkan secara aktif dengan present penuh kehadiran penuh terhadap coach saya. Ada bayangan tidak Ibu? Di pikiran Ibu untuk tadi selain tadi menambah wawasan, apalagi yang Ibu bisa lakukan untuk menambah kompetensi Ibu dalam hal 4 tadi ini ya? Kira-kira bayangan apa yang terlintas di pikiran Ibu yang akan Ibu lakukan selain tadi yang dikatakan? Ya, saya akan terus melatih diri saya dalam proses coaching supaya saya lebih mendalami bagaimana sih coaching itu, seorang coaching itu melakukan coaching terhadap coaching yang biasa dilakukan ini kan hanya dalam bentuk supervisi yang mengamati dalam bentuk kita sebagai observer mengamati dan memberikan umpan balik kepada orang yang disupervisi atau diobservasi. Baik. Dari proses coaching tadi ini yang berjalan, apa yang Ibu dapatkan? Pengalamannya apa yang Ibu dapatkan dari Ibu melakukan coaching? Adakah perbedaan ketika Ibu melakukan coaching dengan Ibu melakukan supervisi akademik? Ada tidak perbedaan? Jadi kalau coaching, kalau supervisi akademik kan kita hanya sebatas mengamati, ya, mengamati, memberikan informasi. Kalau coaching ini kita yang coach ini solusi, mencari solusi dari yang ada masalah dari si coaching, kemudian setelah dia menceritakan masalahnya, coach tersebut bisa mencari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, bisa menggali solusi dan bisa si coach tersebut bisa menggali solusi dan mendapatkan solusi yang dari permasalahan. Jadi kalau menurut Ibu, mana yang lebih Ibu sukai, coaching atau supervisi? Kalau menurut saya karena hal yang baru dan akan saya gali terus ilmu ini yang saya baru dapatkan, untuk praktek coaching ini kan baru kedua kalinya bisa laksanakan. Dari sini saya memetik suatu yang saya bisa dapatkan. Saya lebih cenderung ke coaching karena coaching ini bisa kita membantu teman untuk mencari solusi dari masalah tersebut dan kita bisa berbagi dengan teman dari masalah yang dia dapatkan. Kalau supervisi akademik yang kita sudah sering laksanakan ini kan hanya sebatas mengobservasi dan setelah itu memberikan masukan terhadap yang di supervisi. Tidak ada langsung umpan balik, komunikasi yang santai. Misalkan
supervisi iya. formal ya. Supervisi itu kan formal. Biasa juga yang di supervisi deg-degan Iya, apa. ada rasa Iya. takut ya, Kalau was-was. coaching ini kan dia santai. Santai baru lebih bersahabat. Iya. Menurut saya. Jadi seperti- Kemitraannya Iya, muncul. benar. Seperti kalau coaching itu ada ada apa? Kayak muncul rasa pertemanan yang akrab. Iya, Karena mitranya tidak lebih menyudutkan muncul. salah Iya. satu kan. Jadi umpan balik itu lebih dapat. Baik Ibu Andri, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Iya. untuk Ibu Andri. Perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Ya, Ada tidak setelah perbedaan? saya melakukan coaching Mhm. ya ya senang ya bisa si coach tadi bisa berbagi masalah dengan saya ya, Benar-benar. dan bisa berbagi bagaimana solusinya dia bisa ungkapkan sendiri dia bisa dapatkan sendiri solusi tentunya bahagia ya dan Senang ya, ya luar biasa. senang. Baik, sebagai kesimpulan, Ibu Amri boleh memberikan kita kesimpulan dari proses coaching tadi sampai kita proses masing-masing berjalan. Ibu bisa memberikan kesimpulan sebagai penutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jadi untuk coaching kita hari ini ya cukup luar biasa dan dari saya harapan saya agar saya bisa memaksimalkan diri saya akan terus berbagi menampilkan coaching tersebut ya, dan saya akan setelah ini saya sudah mantap lah diri saya sangat mantap untuk mengcoaching saya akan kembali ke sekolah akan akan mengimbaskan ke teman-teman bagaimana yang sebenarnya mengcoaching itu dan bagaimana si coaching tersebut menjawab atau mencari solusi yang menghadapi si coaching tersebut. Luar biasa Ibu. Satu yang saya petik dari kesimpulan itu, ilmu jangan digenggam, Iya. tapi ilmu harus Harus karena sesuatu kata orang bijak, ilmu itu akan bermanfaat ketika ilmu itu bisa kita imbaskan kepada orang lain. Luar biasa Ibu Amri, saya tunggu tindak lanjutnya, kita ketemu lagi ya, boleh? Oke. Terima kasih, luar biasa, sukses selalu. Bye.